Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Bertemu kembali bersama kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerimanya dengan sukacita. Saudaraku, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa mensyukuri kasih Tuhan yang telah menjaga dan memberkati kita sepanjang malam istirahat kita, membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh sehat. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberkati kami sepanjang malam istirahat kami, dan kini kami sudah bangun dengan tubuh sehat. Kami juga bersyukur bahwa hari ini kami percaya adalah hari yang penuh berkat bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Yakobus pada pasal pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, keadaan rendah dan keadaan kaya. Firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita beri tema kemegahan yang benar. Kalau saya membaca Alkitab dalam bahasa Inggris versi King James Version, maka saya menemukan kata bermegah pada bagian ini bukanlah dalam pengertian menjadi sombong atau tinggi hati, tetapi dalam pengertian bangga dan sukacita, bahagia. Nah, karena dia memakai kata rejoice, jadi lebih tepatnya bangga ataupun sukacita, ataupun senang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi Alkitab tidak mengajarkan supaya kita menjadi sombong. Ataupun mungkin ada istilah pada hari-hari belakangan ini, sombong rohani katanya. Alkitab tidak mengajarkan kita hal yang demikian, tetapi mengajarkan kita agar kita mensyukuri keadaan, bangga terhadap apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Jadi saudara, kemegahan yang benar berarti adalah bangga, bahagia, sukacita karena apa yang telah Tuhan perbuat. Dan pada bagian ini dikatakan, bagi mereka penerima surat Yakobus yang adalah orang-orang yang berada di dalam perantauan yang tercerai-berai, yang adalah bagian dari surat kiriman umum, mereka tentulah orang yang rendah dalam pandangan dunia, karena mereka bukanlah orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Namanya saja adalah orang yang berada di negeri orang lain, atau yang terpencar, yang dikejar-kejar, yang mengalami ancaman, yang mengalami kesesakan. Berarti dari segi materi mereka rendah. Tetapi mereka dikatakan memiliki kedudukan yang tinggi. Mengapa kedudukan yang tinggi? Karena mereka di dalam Kristus. Mereka memiliki Tuhan. Mereka diselamatkan. Maka kedudukan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Maka mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Maka dengan demikian mereka harus bermegah. Jadi kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa kemegahan bukan karena kekayaan. Karena dari segi materi mereka bukan orang kaya. Tapi kemegahan
Itu dimiliki karena orang itu telah memiliki Kristus. Telah memiliki kehidupan di dalam Kristus Tuhan. Orang yang sudah percaya. Itulah dasarnya bermegah. Itulah dasarnya bersuka cita, bangga. Karena telah memiliki Kristus dan telah memiliki jaminan kehidupan yang kekal dalam Kristus Tuhan. Saudara-saudara, berbanding terbalik dengan kemegahan dunia. Kemegahan dunia, kebanggaan dunia selalu didasarkan kepada kekayaan, kepada jabatan, atau kepada hal-hal lahiriah, terhadap hal-hal yang dipandang oleh mata jasmaniah belaka. Nah, oleh karena itu, dikatakan pada bagian ini, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Bagi Yakobus, orang kaya itu, jika tidak di dalam Kristus, mereka memiliki kedudukan yang rendah. Yang walaupun oleh orang dunia, itu dianggap kedudukannya tinggi. Strata sosialnya tinggi katanya. Lalu kalau orang miskin, strata sosialnya rendah. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, Alkitab tidak mengajarkan hal yang demikian. Alkitab mengajarkan bahwa posisi, kedudukan, itu bukan karena kekayaan. Tetapi karena tentang siapa dia orangnya, apakah dia milik Kristus atau tidak. Nah, dikatakan orang yang kaya, jika dia tidak memiliki Kristus, kedudukannya adalah rendah. Yang walaupun dia seperti bunga, tetapi dia akan seperti bunga rumput. Bagaimana kiranya bunga rumput? Yang di pagi hari mungkin dia akan segar. Tetapi ketika matahari terbit, dan panasnya yang terik, seperti dikatakan oleh Yakobus pada bagian ini. Panas matahari itu membuat dia layu. Lalu kemudian dia gugur. Dan dikatakan hilanglah semaraknya. Nah, jadi kekayaan tidak menjadi dasar bermegah. Mengapa? Karena ternyata kekayaan itu bersifat sementara. Sama seperti bunga yang kembang dan tiba-tiba menjadi gugur. Hanya karena datangnya matahari, datangnya suatu ancaman, tekanan, bahaya, dia menjadi bunga yang gugur. Tetapi, jika kedudukan itu dianggap karena Kristus Tuhan, karena rohani, pandangan rohani, maka bukan karena kekayaan dunia, maka tekanan apapun yang datang, panas apapun yang datang, situasi apapun yang mencekam, dia justru akan semakin kuat. Dan dia tidak akan pernah menjadi lenyap. Justru dia akan semakin dimuliakan, semakin dihargai. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, supaya kita tidak menjadi tegang terus, karena saya jarang juga memang untuk membuat renungan yang di dalamnya ada intermezzonya. Nah, satu ketika ada seorang bapak yang datang dari kampung ke Jakarta. Lalu kemudian ternyata dia naik bis, lalu entah di mana dia turun. Lalu dari tempat dia turun naik bis dari Tapanuli sana datang Jakarta, maka dia harus naik bis Metro Mini. Lalu dengan sibuk bertanya sana sini, lalu akhirnya dia naik Metro Mini tertentu, lalu kemudian sampailah akhirnya dia sampai kepada rumah anaknya dengan membawa catatan alamat, tanya sana sini. Nah, kemudian anaknya bertanya kepada dia, "Bapak, bagaimana pengalaman datang dari kampung sampai ke sini dalam perjalanan?" "Oh, kalau naik ALS aman, ALS itu antar lintas Sumatera. Baik-baik saja, lancar semua perjalanan. Tapi begitu sampai di Jakarta, saya bingung mau naik apa lagi untuk sampai ke rumah ini." Ya, pada waktu itu belum ada telepon seperti sekarang, handphone untuk saling bertelepon, untuk jemput dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia lanjutkan ceritanya, "Saya bingung, lalu saya bertanya sana sini, lalu saya ditunjukin, katanya itu mobilnya, bisnya Metro Mini, warnanya merah, lalu di bawahnya ada biru-biru sedikit. Lalu saya naik itu. Akhirnya tanya sana sini, saya sampai juga lah di sini. Nah, sepanjang saya naik mobil Metro Mini itu, di situ yang paling mengerikan anakku," katanya. "Kenapa, Pak?" Kata anaknya. "Dari kenaikan sampai keturunan, saya tidak punya kedudukan." Katanya begitu.
Bayangkan, dari kenaikan sampai keturunan tidak punya kedudukan. Nah, maksudnya adalah bahwa dia sampai mulai dari dia naik ke bis itu sampai dia turun, dia tidak duduk, berdiri terus. Nah, karena memang kondisi ya naik metro mini pada masa itu memang banyak orang ya banyak berdiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, begitulah ceritanya tentang kedudukan. Nah, jadi bagi Alkitab, bagi Yakobus, sang rasul ini, dia tidak mengklasifikasi kedudukan itu berdasarkan uang. Dia juga tidak mengklasifikasi kedudukan itu berdasarkan jabatan atau kekayaan. Tapi dia mengklasifikasi kedudukan itu melalui hal rohani. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi Yakobus tidak mau mengatakan bahwa orang kaya akan binasa, bukan. Tetapi jika kekayaan itu dianggap sebagai kedudukannya yang mewah, yang membuat dia menjadi sombong dan tidak datang kepada Tuhan, pada akhirnya itu adalah suatu cilaka besar. Hilang akan kehidupan yang bermanfaat. Pada akhirnya tidak memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka siapapun Anda hari ini, bagaimanapun kondisi Anda hari ini, apakah mungkin saudara kaya ataupun saudara miskin, apakah mungkin saudara memiliki mobil ataupun hanya memiliki sepeda, itu tidak jadi soal. Yang menjadi terpenting hari ini adalah, sudahkah Anda memiliki Kristus? Sudahkah Anda memiliki hidup di dalam Tuhan sebagai dasar dari kehidupan kita? Sebagaimana awal-awal surat ini yang kita boleh baca pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang terpenting. Kedudukan Anda ditentukan bagaimana saudara beriman kepada Tuhan. Itulah yang patut kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kalaupun dunia mengukur kami dengan uang, jabatan, kekayaan, tetapi Tuhan mengukur kami bukan dari hal itu. Tuhan mengukur kami dari hidup kami yang berkenan kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Engkau mengajari kami bahwa posisi kami adalah tinggi, kedudukan kami adalah tinggi, dan itu kami dapatkan bukan karena usaha kami dan juga bukan karena kekayaan kami, tetapi karena Engkau yang telah hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami jalani hari-hari hidup kami untuk selalu bersandar dan melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Bagi saudara-saudaraku yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka. Yang sakit sembuhkan mereka Bapa. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan berikan kelimpahan. Bagi mereka yang bersusah hati, Tuhan berilah penghiburan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Bagi saudara kami yang terdampak bencana, biarlah Engkau Allah kami memberikan pertolongan bagi mereka semua. Segeralah pulihkan, baik ekonomi, kesehatan, atau apapun yang menyangkut kehidupan mereka. Tolonglah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan beraktivitas, Tuhan berkati atas kami masing-masing. Biarlah hari ini kami dapat melihat pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang berlimpah bagi kami semua. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu kembali di Good News TV untuk kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan.